Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ushal TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ini Al-Ustaz Agus Hasan Basori LCMAG, yang pada kali ini juga beliau akan membicarakan dan membahas sebuah tema, yaitu mencintai Ahlul Bait adalah akidah kita. Untuk lebih jelasnya pembahasan yang akan beliau sampaikan, saya serahkan waktu kepada Al-Mukarram. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ahlihi wa mustahiqihi hamdan katsira, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi alladzi arsalahu Allahu sirajan munira wa ala alihi alladzina adhhaba anhumur rijsa wa tahharahum tathira wa ala ashabihi al-ghuril mayamin wat tabi'in ila yaumin kana syarruhu mustatira, amma ba'd. Pemirsa Ushal TV rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang bertemakan mencintai Ahlul Bait adalah akidahku. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat yang sangat besar, nikmat al-Islam, nikmat agama al-Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah nikmat al-Islam, Allah memberikan kepada kita nikmat as-sunnah, yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk-petunjuk para pengganti beliau setelahnya, yaitu para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah dan yang lurus ilmu serta amalnya. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa Allah curahkan kepada Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlu baitnya, beserta para sahabatnya dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pemirsa Ushal TV rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa sebagai ahli sunnah kita memiliki akidah-akidah, keimanan-keimanan yang berdasarkan wahyu-wahyu Allah di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada kita melalui jalur yang benar, yang sahih. Di antara sekian banyak yang harus kita cintai dan menjadikannya sebagai satu akidah, kita ikat hati dengan keyakinan ini, kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian yang harus kita cintai adalah Ahlul Bait An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita, kepada umatnya sampai akhir zaman untuk selalu mencintai, menyayangi dan mengagungkan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat terkenal, yang disebut dengan hadis Ats-Tsaqalain atau hadis Ghadir Khum, maka
diceritakan oleh sahabat Ibnu Arqam, sahabat Zaid ibni Arqam radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada di Ghadir Khum, beliau berkhutbah, beliau berpidato di hadapan ribuan sahabatnya. Beliau mengatakan, ala ayyuhan nas, innama ana bashar yushiku ayyatiya rasul rabbi fauji. Wahai sekalian manusia, ingatlah, ketahuilah bahwasanya aku ini adalah bashar, innama ana bashar. Sesungguhnya aku hanyalah bashar, bashar manusia, terdiri dari jasad, ada darah, ada daging, ada tulang, bashar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Katakan Muhammad, sesungguhnya aku adalah bashar, persis seperti kalian. Bashar, bashar manusia, persis seperti kalian. Hanya saja yuha ilai, yaitu aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Wisal TV rahimakumullah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pidatonya mengatakan, yushik ayatiyani rasul rabbi fauji. Hampir saja, sudah dekat masanya, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan segera mendatangiku, dan kalau itu terjadi, maka tidak ada pilihan kecuali aku harus mengikutinya, mentaatinya. Jamaah sekalian rahimahullah, ini adalah wasiat disampaikan oleh Nabi SAW di hadapan para sahabatnya di suatu tempat namanya Khum, yang di sana ada mata air yang dalam bahasa Arab mata air atau sumber itu Ghadir, maka sering dikenal dengan Ghadir Khum, sumber mata air yang ada di Khum. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan khutbahnya, wa ana tarikun fikum thaqalain, wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku tinggalkan di tengah-tengah kalian thaqalaini, dua perkara berat. Thaqalain, dua perkara berat, dua hal yang sangat agung, yang sangat berat. Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lain menerangkan bahwa dua hal yang nanti akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebut thaqalain, karena memang dua-duanya adalah syai'ani aziman, dua hal yang sangat agung, yang thaqilan, sangat berat. Termasuk mengamalkannya, melaksanakannya tidaklah mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa dua perkara yang agung yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai thaqalain? Beliau mengatakan, awwaluhuma, satu dari keduanya, yang pertama, awwaluhuma, yang pertama adalah kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan lestari dan sampai kepada kita semuanya, yaitu dalam bentuk mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani, satu-satunya mushaf yang ada di dunia yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang diwasiatkan kepada kita agar kita memeganginya dan menjadikannya sebagai pegangan hidup. Karena itu Rasulullah SAW kemudian menjelaskan,
fihi huda. Di dalam Al-Quran kitabullah ini ada al-huda, fihi al-huda wan nur. Di dalam Al-Quran ada hidayah, ada petunjuk bagi siapa saja yang ingin petunjuk. Maka bagi orang yang ingin mengetahui dan ingin berjalan di atas jalan yang benar, yang lurus, harus rujuk kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran fihi al-huda. Selain itu adalah wan nur, cahaya yang menerangi kehidupan, menerangi akal pikiran, menerangi jiwa yang ada di dada, menerangi perasaan kita, emosi kita, menerangi semua kehidupan kita, segala gerak-gerik kita, semua aktivitas kita. Ada penjelasannya di dalam Al-Quran, ada petunjuknya di dalam Al-Quran, ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah siapa saja yang berjalan dengan memegangi Al-Quran, dia tidak akan pernah mengalami kegelapan. Dimanapun dia berada, selalu di dalam sinar dan cahaya yang terang benderang yang terpancar dari Al-Quran kitabullah. Kemudian dia akan selalu berada di jalur yang benar, tidak mungkin salah, karena bersamanya adalah petunjuk Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat lebih jauh, beliau mengatakan fastamsiku bihi, peganglah erat-erat Al-Quran. Fastamsiku bihi, pegang, kamu pegang, jangan sampai dilepas. Fastamsiku bihi. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fi. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fi. Lalu Rasulullah SAW, jadi Zaid ibn Arqam radhiyallahu an, menceritakan kepada kita, menceritakan tentang perlunya Al-Quran, pentingnya Al-Quran, dan sikap yang benar yang harus diambil oleh setiap kita, setiap umatnya, yaitu harus bertamasuk dengan Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW diceritakan oleh Zaid bin Arqam dengan maknanya. Pokoknya intinya beliau berpidato, isinya itu menyemangati kita agar memegangi Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan, mendakwakan, menjadikannya sebagai pegangan hidup. Itu makna dari fahatha ala kitabillah. Beliau menganjurkan kita untuk mendekat kepada Al-Quran, memegangi Al-Quran. Kemudian waraghaba fihi, dan beliau juga memberikan motivasi-motivasi tentang Al-Quran agar kita tidak jauh dari Al-Quran. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tsumma qala, kemudian beliau bersabda menceritakan as-saqal as-tsani. As-saqal as-tsani, kalau yang pertama biasa disebut as-saqal al-akbar, yaitu as-saqal yang terbesar, yang paling agung, yaitu kitabullah. Yang kedua yaitu as-saqal al-asghar, saqal yang lebih kecil, di bawah yang pertama, yaitu Rasulullah SAW mengatakan wa ahlu baiti, dan keluargaku. Wa ahlu baiti, dan keluargaku, anggota rumah tanggaku, ahlu baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mewasiatkan untuk as-saqal al-asghar atau as-saqal as-tsani, yaitu udzakirukumullah, aku ingatkan kalian kepada Allah, jangan sampai kalian menyakiti keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargamu. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargamu. Jamaah sekalian, jadi di sini Rasulullah cuma mengingatkan. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap mukmin pasti mencintai Rasulullah dan ahlu baitnya. Mustahil seorang mukmin, seorang muslim membenci satu saja dari keluarga
yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dari keluarga Rasulullah yang beliau cintai. Itu mustahil. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, karena di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan muamalah yang kita tidak tahu, masing-masing punya maksud, punya kepentingan, bahkan mungkin ada orang lain dari orang-orang yang hasad, yang munafik, yang tidak saleh atau yang fasik, mungkin menjadi sebab adu domba dan sebagainya, sehingga mungkin akan terjadi benturan-benturan atau gesekan-gesekan kepentingan dengan Ahlul Bait. Nah, Rasulullah mengingatkan, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Jangan sampai membenci keluargaku. Jangan sampai menzalimi keluargaku. Jangan sampai menyakiti keluargaku. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka mencintai Ahlul Bait, menjaga hak-hak Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akidah kita yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana pendapat para ulama tentang wajibnya mencintai Ahlul Bait? baik. Pemirsa rahimakumullah, berkaitan dengan seberapa kuat kecintaan kepada Rasulullah dan kepada Ahlul Baitnya di hati kita, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan seberapa kuat perintah untuk hal itu, maka para ulama rahimahumullah jami'an telah menerangkan bahwa hubbu ahlil bait, mahabbatu ahlil bait fardun minal faraid, yaitu salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita semuanya. Jadi sesuatu yang wajib tidak bisa ditawar. Bahkan mencintainya adalah alamatul iman, tanda keimanan. Wa bughduhum alamatun nifaq. Membencinya adalah tanda kemunafikan. Jadi besar, kedudukannya sangat besar sekali. Misalkan kita bisa ambil ya contoh penjelasan sebagian ulama, karena setiap ulama Ahlussunnah menerangkan, tetapi yang kita sebutkan hanyalah contoh, bukan pembatasan. Misalkan Al-Alama Muhammad Siddiq Hasan Khan, ulama dari India yang wafat tahun 1308 Hijriah. Beliau mengatakan, wa hadhil mahabbah lahum wajibatun muhattamah. Kecintaan kita kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, itu adalah kewajiban yang pasti, yang tidak bisa ditawar. Muhattamah, yang pasti. Kewajiban yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala kulli fardin min afrad hadhihi ummah, atas setiap anggota umat Islam ini. Jadi setiap individu mesti harus memiliki akidah, keyakinan, keimanan berupa mencintai Ahlul Bait, Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan, ada sedikit beberapa untaian kalimat beliau yang patut untuk kita ketahui. Wa man hurimaha faqad hurima khairan katsira. Siapa yang terhalang dari mencintai Ahlul Bait, maka dia terhalang kebanyakan yang sangat banyak. Dia akan terhalang dari banyak kebaikan. Walakin labudda fiha min lafzil ifrati wa tafrid. Lafaz itu maknanya tark. Akan tetapi wajib kita menghindari dua kesalahan, yaitu ifrat, berlebihan melampaui batas sampai mengkultuskan, meninggikan derajatnya di atas posisi yang Allah letakkan, atau menggelar-gelarinya dengan gelar-gelar yang tidak layak kecuali hanya untuk Allah misalkan. Nah, ifrat, berlebih-lebihan, itu harus kita hindari. Karena kalau kita tidak mengindahkan aturan main yang telah digariskan oleh syariat, maka kita bisa terjebak di dalam kesalahan berupa ifrat, berlebih-lebihan. Atau
tafrid, yang ini juga banyak dilakukan oleh orang. Tafrid itu at-taksir, kurang peduli dengan Ahlul Bait. Ya, kurang peduli dengan Ahlul Bait, tidak pernah sambung rasa dengan Ahlul Bait, tidak pernah ada kecintaan, tidak pernah ada kerinduan, tidak pernah ada pembelaan kepada Ahlul Bait. Nah, tidak ada kesadaran sama sekali di dalam mencintai Ahlul Bait. Maka ini adalah taksir, tafrid, dan cukup banyak orang yang melakukan. Barangkali mungkin ini lebih banyak daripada yang pertama, daripada yang ifrat, maka yang tafrid lebih banyak. Nah, kata beliau, fa inna qauman ghalau fiha fahalaku. Sesungguhnya ada kaum yang hulu berlebihan di dalam Ahlul Bait sehingga mereka rusak, mereka binasa, mereka hancur karena kesalahannya di bidang mahabbah Ahlul Bait dalam bentuk yang hulu, yang keluar dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa farrata fiha qaumun fahalaku. Begitu pula banyak orang yang kurang, tidak peduli dengan Ahlul Bait, bahkan berani merampas ya hak-hak Ahlul Bait, atau berani memusuhi Ahlul Bait, menzalimi Ahlul Bait, apalagi mencaci maki Ahlul Bait. Fahalaku, maka mereka menjadi orang-orang yang hancur dan binasa karenanya. Wa innamal haqqu bainal 'afi wal jafi wal ghali wal khali. Akan tetapi yang hak, yang benar adalah mesti yang di tengah-tengah antara sikap al-'afi wal jafi, sikap berlebihan dan sikap yang kasar, atau sikap al-ghali yang melampaui batas, atau sikap al-khali yang kosong dari rasa cinta kepada Ahlul Bait. Jadi itu dengan demikian berarti ada 3 kelompok orang kaitannya dengan Ahlul Bait. Ada mufarritun, yaitu muqassirun, yang kurang memenuhi haknya, bahkan mungkin memusuhi ya. Kemudian ada yang mufritun, yaitu musrifun, yang berlebihan atau ghalun. Dan yang benar adalah mutawasitun, ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian saya tadi telah menyampaikan hadis Thaqalain atau hadis Ghadir Khum tadi itu. Sebelumnya sudah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayn, gitu. Jadi bagaimana korelasi antara hadis Ghadir Khum tadi dengan hadis yang taraktu fikum amrayn? Nah, ya mungkin yang dimaksud oleh akhuna Afif yaitu taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bima kitaballah wa sunnati. Jadi yang jamaah sekalian rahimahullah, hadis Thaqalain yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kitab Allah wa itrati ahli baiti, dengan hadis yang sahih yang lain, hadis sahih lain, yaitu kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan di tengah kalian 2 perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat, ma in tamassaktum bihima, selagi kalian berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, dan sunnah. 2 hadis ini saling melengkapi, saling mendukung, bukan saling kontradiksi, tidak saling bertolak belakang. Yang pertama, karena Rasulullah SAW di dalam hadis Zaid bin Arqam yang ada di dalam hadis Sahih Muslim tadi, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, itu mewasiatkan 2 hal dengan bentuk wasiat berbeda. Yang pertama adalah tamasuk dengan Al-Quran, itu harus tamasuk. Di dalamnya ada huda, ada nur, supaya tidak sesat di situ kan. Nah, yang kedua, supaya menghormati Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait, mentakdim Ahlul Bait, dan jangan sampai zalim pada Ahlul Bait. Gitu kan? Nah, yang kedua ini wasiat bil mahabbah, supaya mencintai, supaya menjaga hak-haknya. Bukan sebagai ukuran sesat tidaknya sebagaimana Al-Quran tadi. Nah, di dalam hadis yang amra ini, 2 pusaka Al-Quran wa sunnati, itu adalah wasiat untuk berpegang teguh dengan keduanya sebagai huda wa nur, Al-Quran dan syarahnya, yaitu as-sunnah. As-sunnah. Ini penjelasan pertama. Penjelasan kedua, tidak ada bedanya, karena
yang dimaksud oleh Nabi SAW ahli baiti atau itrati itu adalah keluarga beliau yang memegangi Quran Sunnah. Misalkan Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau adalah memegangi Quran Sunnah dan beliau khulafaur rasyidin. Mengikuti beliau ya sudah mengikuti wasiat Nabi tadi dan juga berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sunnahnya Imam Ali tidak ada bedanya dengan sunnah sahabat yang lain termasuk khulafaur rasyidin sebelumnya. Nah, itu penjelasan. Kemudian kalau saya pahami dari hadis Thaqalain tadi yang Rasulullah mewasiatkan agar kita berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quranul Karim, dan Rasulullah juga mengingatkan kita agar tidak menyanyiakan Ahlul Bait tadi. Di sana lebih lebih mengidentifikasikan bahwasanya Rasulullah SAW secara tidak langsung mewasiatkan agar menjadikan setelah Rasulullah SAW wafat itu ada dari keturunannya yang menjadi khalifah. Itu bagaimana? Baik, barakallahu fikum. Ya, sebagian umat Islam memahami demikian dan menjadikan hadis Ghadir Khum atau hadis Thaqalain itu difahami katanya itu pengangkatan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Tetapi pemahaman ini tidak didukung oleh dalil atau dasar yang benar. Pemahaman yang lemah dan keliru. Karena kalau kita lihat berbagai macam lafaz-lafaz hadis yang meriwayatkan peristiwa Ghadir Khum yang mengatakan bahwa itu pengangkatan terhadap Sayyidina Ali sebagai khalifah, itu hadisnya hadis ditambahi, hadis yang dipalsukan, hadis maudhu'. Sedangkan hadis yang asli dan yang paling sahih adalah seperti riwayat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, yaitu hanya wasiat mahabbah, wilayah mahabbah. Kalau itu sudah diamalkan oleh semua sahabat, diamalkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, diamalkan oleh semuanya, diamalkan oleh kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya wala loyal kepada Ahlul Bait, ya. Kecuali orang-orang tertentu yang melakukan kesalahan terhadap Ahlul Bait, ya maka itu yang melanggar wasiat seperti itu, ya. Tetapi kalau secara akidah, maka hadis Ghadir Khum hanyalah mewasiatkan cinta kasih, perlindungan, penjagaan terhadap Ahlul Bait, bukan pengangkatan sebagai khalifah. Oleh karena itulah Sayyidina Ali pun sebagai Ahlul Bait, bagian dari Ahlul Bait, tidak pernah faham demikian, tidak pernah menggunakan hadis Ghadir Khum sebagai legalitasnya, sebagai pengangkatan dari Allah atau dari Rasulnya, tidak pernah. Jadi Ahlul Bait sendiri tidak pernah memahami demikian, ya. Terus tadi Ustaz sudah sampaikan banyak poin tentang keutamaan mencintai Ahlul Bait seperti tadi. Nah, karena mencintai Ahlul Bait adalah merupakan bagian dari akidah kita, ya. Bagian dari akidah setiap kaum muslimin. Seperti terusnya ada nggak sih disampaikan oleh Rasulullah SAW ataupun para ulama peringatan bagi orang yang tidak mencintai Ahlul Bait, peringatan kerasnya gitu, Ustaz, bagi mereka yang malah memusuhi Ahlul Bait itu. Iya. Barakallahu fikum. Pemirsa Wisal TV rahimakumullah, Ahlul Bait Nabi SAW yang Rasulullah wasiatkan agar kita mencintainya, itu bukan sekedar orang yang terhubung nasab dengan beliau, tapi yang muslim. Yang non-muslim memilih agama di luar agama Rasulullah SAW tidak termasuk di dalam wasiat ini. Umpamanya sendiri yang Abu Lahab, ya, karena memilih agama lain, tidak mau menerima agama Rasulullah SAW, ya malah dilaknat oleh Allah kan selamanya. Jadi selalu yang harus kita pahami adalah yang muslim, yang mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah. Oleh karena itulah Ahlul Bait yang seperti ini itu tidak ada bedanya dengan sahabat.
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain radhiyallahu anhu itu tidak ada bedanya dengan para sahabat yang lain yang dari luar keluarga Nabi. Ya, kan ada sahabat itu dari keluarga Nabi, ada sahabat dari luar keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keagamaan, keimanan, keilmuan antara keluarga Nabi dan selain keluarga Nabi, kalau mereka adalah sesama sahabat, mereka satu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mewasiatkan bahwasanya mencintai Al-Ansar itu adalah termasuk dari hubbul ansar minal iman wa hubudul ansar minan nifaq. Mencintai sahabat Ansar bagian dari iman, membencinya bagian daripada kemunafikan. Kalau itu sikap Nabi SAW kepada Ansar, wasiat kepada Ansar, ini riwayat Imam Bukhari, maka hubbul muhajirin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan muhajirin semuanya, baik keluarganya atau non keluarganya, itu minal iman min babi aul, lebih utama untuk menjadi tanda keimanan karena kedudukan muhajirin di atas kaum Ansar, dan membenci muhajirin adalah tanda kemunafikan. Sama halnya dengan Ahlul Bait, Ahlul Bait Nabi SAW yang nanti insya Allah melalui kajian-kajian kita berikutnya kita akan tahu, ya, akan kita tahu bahwasanya kalau Ahlul Bait itu dicintai Rasulullah SAW, orang yang dicintai Rasul, kemudian kita membenci kecintaan Rasul, kira-kira bagaimana? Nah, tentu kan ada kesalahan dalam keagamaan kita. Kita mengaku mencintai Rasulullah, kemudian kok membenci orang yang Rasul cintai. Jadi itu berarti bertolak belakang dengan keimanan kita. Nah, ya Ustaz, sebagai penutup, ya mungkin bisa untuk sampaikan nasihat kepada para pemirsa Wisol TV di rumah dan atau di dimanapun pemirsa berada seputar mencintai Ahlul Bait itu sih. Baik. Pemirsa Wisol TV rahimakumullah, di bagian akhir akan saya sampaikan kisah dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah selaku salah seorang ulama Ahlussunnah yang paling tersohor, ulama ahli hadis yang menjadi panutan, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau karena termasuk meriwayatkan hadis-hadis Ahlul Bait, maka beliau termasuk ulama Ahlussunnah yang paling mengagungkan Ahlul Bait. Beliau rupakan kecintaan beliau kepada Ahlul Bait itu pertama di dalam kitab Al-Musnad. Al-Musnad itu kan meriwayatkan hadis-hadis dari satu sahabat, ya, dari satu sahabat, semua hadisnya dikumpulkan dalam satu bab. Lalu sahabat lain semua hadisnya disebutkan. Nah, pertama musnadnya dimulai dengan 10 sahabat ahli surga, yang termasuk di dalamnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah 10 sahabat yang masuk surga ini, maka beliau memulai dengan musnad Ahlul Bait. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika beliau sakit rahimahullah, ketika beliau sakit dan beliau tidak menerima tamu, semua ditolak, ya siapapun ditolak kecuali Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak tolak, tidak kuasa dan tidak bisa menolak Ahlul Bait. Mengamalkan wasiat Rasulullah SAW, meskipun aslinya tidak bisa menerima tamu, dimasukkan pengecualian, mengagungkan, membedakan Ahlul Bait dengan yang lain. Bahkan ketika beliau di masjid, ketika tahu kalau di masjid itu ada Ahlul Bait, beliau tidak mau mendahului keluar masjid duluan, tapi beliau mempersilahkan Ahlul Bait itu keluar duluan, baru beliau di belakang. Meskipun Ahlul Bait itu anak muda. Ini terakhir Imam Ahmad rahimahullah, kita tahu beliau pernah dipenjara sampai 3 kali khalifah, dan disiksa, dicambuk, diikat dengan rantai besi luar biasa, sampai kemudian bekas-bekasnya itu ada. Waktu itu dicambuk di zaman Al-Mu'tasim. Nah, ketika ada daging-dagingnya yang mati, yang harus digunting, yang harus dipotong, digunting, dihadirkan tabib. Begitu tabib menggunting itu, memotong dari badan Imam Ahmad rahimahullah, beliau kesakitan. Ketika kesakitan, beliau malah berdoa. Apa doanya? Allah maghfiril mu'tasim, Allah maghfir al-mu'tasim. Dokternya bingung,
Ya Allah, ampunilah Mu'tasim, ampuni Mu'tasim, ampuni Mu'tasim. Kata dokter, Imam Ahmad biasanya orang itu kalau sakit karena sebab seseorang, dia akan benci dengan orang itu. Loh kok malah Anda ini berdoa minta ampun, padahal kesakitannya luar biasa. Kata Imam Ahmad, tadinya aku berpikir demikian, tetapi aku ingat wasiat Rasulullah SAW, maka aku tidak ingin di hari kiamat bertemu dengan Rasulullah SAW sementara saya ada masalah dengan keluarganya. Maka saya lebih mengutamakan berharap akan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu saya mengikhlaskannya. Huwa hurrun, dia bebas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan menuntut sama sekali. Demikian itu contoh agung dari imam yang agung Ahlussunnah wal Jamaah dalam mempraktekkan cinta Ahlul Bait. Nah, Ya, pemirsa, demikianlah kajian kita, kajian singkat namun sangat padat ya. Keutamaan mencintai Ahlul Bait yang tadi telah beliau temakan, mencintai Ahlul Bait adalah akidahku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.